Lu di sini nerima Pfizer juga. Terus lu udah sakit-sakitan begini. Terus lu ada parno-parnonya tadi, tolong udah nggak usah banyak gaya deh ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Benarkah Islam akan bangkit dari Indonesia? Dan benarkah Perang Dunia Ketiga akan segera terjadi? Temukan jawabannya di buku Persiapan Muslim Menghadapi Perang Dunia Ketiga, diterbitkan oleh penerbit idebuku.id dan dikarang oleh Muhriji. Dapatkan segera jawabannya di sini. Harga 150.000 untuk Pulau Jawa sudah termasuk ongkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan alhamdulillah lagi puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa di subscribe dulu nih channel Babe Aldo Suara Kebenaran ya. Backup channel insyaallah, tapi channel utama ini nggak ada apa-apa. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini khusus, ini gua tujukan untuk Hotman Paris ya. Utapea ya, Utapea dia ya. Ya, pengacara yang gini-gini tuh. Gua cuma mau ngingetin, udah nggak usah banyak gaya, kesian jantung. Lu tuh orangnya parnoan. Nih gua masih inget nih ya. Nih ya, waktu pandemi kemarin nih. Belanjaan dari luar harus direndam dulu dengan air sabun di garasi. Parnoan anjir, gara-gara COVID semua tuh, lu lihat aja tuh. Belanjaan dari luar direndam air sabun, parnoan. Jadi jangan so-soan banyak gaya, awas jantung. Kan obat-obatan pun merendam ini. Obat-obatan direndam, lu lihat nih. Nih kelakuan yang banyak gaya begini-begini, parno juga. Biar corona aja. Iya, udahlah jangan banyak gaya gitu maksud gue. 10 menit. No, 10 menit. Ya. Jadi parno. Hotman sedang memasang stabilizer chamber atau ruangan disinfektan. Pakai disinfektan, bilik disinfektan. Asli parnoan. Orang kalau tajir lu gini ya. Makanya jangan banyak gaya, awas jantung. Gue ingetin aja. Kok bisa ngomong gitu, bentar. Ini rangkaiannya kita lihat dulu parnoannya dia nih. Iya, si Parno nih. Siapapun harus chamber ini harus disiram dulu tubuhnya dengan apa namanya itu? Pusing. Apa namanya itu? Ya udahlah, ya lu. Cakap kau ya Allah, man. Ya jadi guys ya, pengacara parnoan sosokan ya, awas jantung. Gue ingetin aja, lu udah vaksin kan man? Nah tuh. Berkaus I'm the king, Hotman Paris divaksinasi COVID. Nah ini baru asik gue, ya kan? Nih baca dikit-dikit aja kayaknya. Pengacara ini tanggal 23 Februari 2021. Ya ingat ya, 23 Februari 2021. Oke. Pengacara kondang Hotman Paris Utapea menjalani vaksinasi golongan lanjut usia lansia di RSUD Koja, Jalan Deli, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dia divaksinasi bersama istrinya Augustiane Marbun. Pantauan detik.com Selasa 23 Februari 2021. Hotman datang bersama istrinya pukul 7.50 WIB, hampir jam 8 pagi ya.
Tenaga medis langsung melakukan pengecekan tensi darah terhadap keduanya. Berbeda dengan istrinya, tensi darah Hotman Paris ternyata sempat tinggi. Dia pun ditempatkan di ruang istirahat untuk menenangkan diri. Apalagi ada darah tinggi kau Hotman. Udahlah jangan banyak gaya, kesian. Ini serius nih. Dan setelah divaksin itu guys, ya. Setelah dia divaksin, itu dia KO sudah nih. Ini ada beritanya ya, setelah divaksin. Nih. Seorang pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Bentar dulu. Kita lihat dari awalnya dulu ya. Itu udah tulisan itu. Hotman Paris kalah sama nyamuk. Ini setelah divaksin ini beritanya nih ya. Ini beritanya ini setelah dia divaksin. Bentar, gua lihat dulu. Ya, di sini 25 bulan 5 2021. Ya kan? Dia tadi vaksin itu 23 Februari 2021. Ini kena nyamuk 25 Mei 2021. Jadi setelah vaksin. Orang setelah vaksin ya kayak Hotman begini. Hati-hati nih. Lu bilang kalah sama nyamuk. Udah banyak loh man ya. Ya yang tiba-tiba mati mendadak itu banyak loh. Yang udah kena itu ya. Lu udah vaksin kan? Hati-hati. Jantung hati-hati ya. Jangan banyak gaya. Nanti bisa memicu blood clot. Jangan loh, jangan, kesian anak-anak kau, kesian. Tapi ya gimana ya, jangan banyak gaya pokoknya ada. Ya pesan gue buat Hotman jangan banyak gaya. Ini kita lihat dulu deh. Seorang pengacara kondang Hotman Paris Hutapea sedang dirawat di rumah sakit. Berbicara di akun Instagramnya, Hotman Paris mengatakan dia telah memenangi ratusan perkara dan merebut hati ribuan penggemar. Namun ia kalah dengan seekor nyamuk betina. Hotman Paris mengatakan dirinya terjangkit demam berdarah. Salah satu efek kan orang kena itu yang lu lakuin di atas ini, yang vaksinasi itu salah satu efeknya kemarin di jurnal sempat gua debatin di DPD itu adalah trombositopenia. Ya salah satu itu man, ada banyak. Ada banyak man Hotman, ada banyak. Hati-hati jantung kau ya man ya. Trombositopenia itu banyak dikenal orang ya. Itu demam berdarah karena memang zat trombosit dalam darah itu turun gitu. Nah, jadi orang kena penyebab trombositopenia itu salah satunya demam berdarah. Nah, salah satunya juga yang lu lakuin ini di bulan Februari ini man. Nah, atau DBD untuk kedua kalinya. Kedua kalinya. 2 Mei 2021 beliau masuk rumah sakit. Udah 2 kali. Kan gua bilang apa? Sakit-sakitan dah lu. Lu kan udah diinjus. Udah nerima. Berapa kali lu vaksin man? Hati-hati jantung lu ya. Hati-hati. Jangan banyak gaya. Pesanku jangan banyak gaya. Akhir-akhir ini banyak lu orang mati mendadak nih. Jangan ya, jangan. Kesian jantung ya. Kesian. Ya. Nah. Terus ada berita lagi loh guys. Ini nggak cuman ini. Udah sakit-sakitan dia nih. Hotman Paris dilarikan ke UGD karena keracunan obat. Ayo. Itu dari CNN ya. Dari CNN 9 Agustus 2022. Udah sakit-sakitan lu man. Lu kan udah vaksin. Nih pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dilarikan ke rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara karena keracunan obat. Hal itu ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya Hotman Paris Official @HotmanParisOfficial pada Selasa 9 Agustus pagi. Pagi-pagi Hotman dibawa ke unit gawat darurat karena keracunan obat, kata Hotman. Lah tadi obat lu rendem-rendem begitu. Dalam video yang diunggah, Hotman yang tengah berada di kantin rumah sakit tersebut mengaku terlalu banyak mengkonsumsi obat sehingga menimbulkan reaksi buruk pada tubuhnya. Parnoan. Orang parnoan, iya. Terus mau sok gaya, jangan man, jangan gaya lu. Mau setajir apa lu, mau sehebat apa lu, kalau urusan jantung, iya, dar bisa. Apalagi lu udah diinjus, iya kan? Nih pakai bukti nih. Ya Februari dia divaksin, tadi Mei udah sakit. Demam berdarah, trombositopenia, ini keracunan obat, ya, ini Agustus ya, 9 Agustus, keracunan obat, ya kan? Lebih lanjut dia mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan perawatan di rumah sakit tersebut. Hotman juga telah diberikan sejumlah obat guna meredakan kondisinya itu.
sedang makan dulu sebelum minum obat hujannya. Ya. Jadi udah, ini kalau gue kumpul-kumpulin banyak nih. Banyak. Dan ini nih sebagai video penutup gue mau tampilin nih ya. Ini dia kan divaksin tuh ya. Nah, dia sendiri juga ngomong begini nih. Nih, ayo. Kejaksaan di Amerika Serikat telah mengajukan gugatan kepada Pfizer atas dugaan keefektifan dari vaksin Pfizer. Itu sudah viral di berbagai media. Nah, lu di sini nerima Pfizer juga. Terus lu udah sakit-sakitan begini. Terus lu ada partner-partnernya tadi, tolong udah nggak usah banyak gaya deh ya. Ya. Jangan banyak gaya. Pertanyaan, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Kejaksaan Agung Indonesia akan juga menggugat Pfizer? Kan vaksin Pfizer banyak dikonsumsi di Indonesia. Nah, pertanyaannya juga buat lu. Apakah lu juga nerima itu vaksin Pfizer? Makanya lu sakit-sakitan. Nah, sekarang udah jangan banyak gaya. Awas jantung. Ya, lagi musim orang mati mendadak. Itu aja dari gue. Gue pamit dulu ya. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Pesan buat Hotman begitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah, wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas lagi musim mati mendadak. Tiap belanjaan dari luar harus direndam dulu dengan air sabun di garasi. Bahkan obat-obatan pun Hotman rendam. Ini obat-obatan Hotman rendam dulu. Lihat semua. Ya. Direndam pakai air sabun. Biar corona jahanamnya mati. Ya, 20 menit, 10 menit ya. Ini dia nih, ya. Jadi parno. Hotman sedang memasang stabilizer chamber atau ruangan disinfektan. Sudah jadi parno. Masuk ke rumah siapapun harus lewat chamber ini. Harus disiram dulu tubuhnya dengan apa namanya itu, apa tuh, pusing gua nggak mau lagi dengar. Inilah stabilizer sedang dipasang di rumah Hotman Paris. Seorang pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, sedang dirawat di rumah sakit. Berbicara di akun Instagramnya, Hotman Paris mengatakan dia telah memenangi ratusan perkara dan merebut hati ribuan penggemar. Namun, ia kalah dengan seekor nyamuk betina. Hotman Paris mengatakan dirinya terjangkit demam berdarah atau DBD untuk kedua kalinya. Sejak 22 Mei 2021, beliau masuk rumah sakit dan mengatakan dirinya dalam kondisi trombosit yang cukup parah. Setelah 1 hari menjalani perawatan, Hotman Paris mengaku kondisi tubuhnya berangsur membaik. Dalam 1 hari sudah naik lagi, cepat turun tapi naik lagi. Artinya katanya kalau trombosit sudah naik, hampir pasti sudah bakal sembuh. Semoga cepat sembuh ya Bang Hotman. Kejaksaan di Amerika Serikat telah mengajukan gugatan kepada Pfizer atas dugaan keefektifan dari vaksin Pfizer. Itu sudah viral di berbagai media. Pertanyaan, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Kejaksaan Agung Indonesia akan juga menggugat Pfizer? Kan vaksin Pfizer banyak dikonsumsi di Indonesia. Jadi selama ini yang diproduksi Pfizer itu vaksin atau bukan sih? Ini pertanyaan. Kita menunggu sikap dari Kejaksaan Agung, karena ini menyangkut dugaan kerugian yang sangat besar pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia. Hotman Paris. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel. Dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton, insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut.
Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736.